Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Dika Widayat dengan konten Baku, baca buku. Dimana di konten ini gua bakal ngebacain sekitar satu bab atau mungkin hanya satu subbab atau mungkin hanya beberapa halaman saja dari sebuah buku yang gua rekomendasiin ke lu untuk dibaca, dan ini bisa jadi adalah sebuah cuplikan aja buat lu untuk memutuskan bagus atau enggak nih kayaknya buku untuk gue beli dan gue baca gitu, atau cocok nggak sama lu buku ini untuk lu gitu ya, cocok apa enggak. Nah kali ini karena gue lagi pengen banget bacain buku ini buku judulnya Matematika Aljabar Al-Khwarizmi dalam kitab Fil Jabr wal Muqabalah. Ini buku sebetulnya adalah buku terjemahan. Jadi ini buku terjemahan dari kitab Al-Mukhtasar Fil Jabr wal Muqabalah yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Musa, atau kita lebih kenal dengan nama Al-Khwarizmi. Yang lebih kita kenal lagi, beliau adalah seorang matematikawan muslim ternama sebagai Bapak Al-Jabar. Beliau juga yang menciptakan yang kemudian mengembangkan teori tentang algoritma, yang mana di dunia digital ini algoritma sangat berpengaruh besar terhadap dunia kita. Nah, beliau adalah bapak matematika wan muslim ya, bernama Al-Khwarizmi. Nah, terjemahan kitab Al-Mukhtasar Fil Jabr wal Muqabalah adalah buku ini. Ini buku setebal 500-an halaman yang kalau lu mau beli harganya 180.000, dimana nanti gue taruh linknya di deskripsi. Ini kalau lu mau beli gitu ya, 180.000. Ini adalah terjemahan. Jadi kalau lo mau ingin pelajari tentang bagaimana aljabar yang dikembangkan teorinya oleh Al-Khwarizmi, nah itu ada di buku ini. Tapi selain itu sebenarnya ini juga, kalau nggak salah ya, buku ini adalah terjemahan dari dua kitab. Dan lebih enaknya adalah kalau lu pengen juga sekalian belajar bahasa Arabnya, nah di sini juga ada nih dikopikan juga teks aslinya dalam bahasa Arab. Dan kalau nggak salah ini sih ada dua kitab sebenarnya yang diterjemahkan di sini. Bentar. Ada teks Arabnya ya, teks bahasa Arab kitab Fil Jabr wal Muqabalah. Dan juga di sini ada terjemahan kitab Al-Wayasa. Kitab Al-Wayasa ini adalah bicara tentang aset dan debit, tentang pembagian wasiat gitu ya, tentang pembagian wasiat berbasis dirham, kemudian menarik nih, komputasi pengembalian pernikahan ketika sakit. Nggak tahu, gue belum baca sampai selesai nih bagian yang ini nih. Banyak ya. Jadi tentang pengembalian mahar, pembelian masa depan ketika sakit gitu ya. Nah, ini ada ininya. Kitab Al-Wayasa. Jadi ketika lo beli buku ini nggak cuma ada terjemahan dari kitab Al-Mukhtasar Fil Jabr wal Muqabalah tentang aljabarnya Al-Khwarizmi, tapi juga tentang kitab Al-Wayasa yang mana itu lebih kepada bagaimana aljabar itu diterapkan di dalam kehidupan lo gitu. Terutama dalam ibadah kaum muslimin. Dan plus bonusnya lagi, kalau lu beli buku ini sebetulnya nggak cuma terjemahan kitab Fil Jabr wal Muqabalah, tetapi juga penerjemahnya sekaligus penulis buku ini adalah Pak Mada Sanjaya. Beliau adalah Pak Mada Sanjaya PhD. Beliau ini kalau nggak salah dosen di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Sunan Gunung Jati ya, benar ya. Nah, beliau juga memberikan di depan itu adalah sedikit tentang Al-Khwarizmi, pelopor matematika aljabar, di mana lu bisa lihat nih daftar isinya, kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Nah, itu adalah tentang beliau nyeritain sedikit tentang sejarahnya Al-Khwarizmi, tentang lembaga riset Baitul Hikmah, tentang kontribusi ilmuwan Islam di bidang aljabar, sejarah kontribusi Al-Khwarizmi, bagaimana sejarah hidupnya Al-Khwarizmi, kemudian beberapa karya Al-Khwarizmi di bidang astronomi, geografi, ya, pembuatan dan penggunaan astrolab, aritmetika dan aljabar. Termasuk ada di bab 4 State of Art
State of the art aljabar al-Khwarizm, bidang aljabar yang pembuktian secara geometri gitu ya, dan lain sebagainya. Dan ini ada manuskrip aljabar al-Khwarizmi sebelum masuk pada terjemahan kitab fil jabar wal muqabalah. Jadi lu dapat, jadi ini buku terjemahan, tidak cuma terjemahan satu kitab, tapi bahkan 2 kitab, dan ada tambahan penjelasan. Tambahan penjelasannya juga lumayan kok, sampai itu dari halaman awal sampai di halaman 65 lebih, sekitar 70. Jadi ada 70 halaman yang menceritakan tentang Al-Khwarizmi. Nah, gua tertarik untuk membacakan tentang sejarah hidupnya Al-Khwarizmi, dimana ini suatu hal yang menarik untuk kemudian kita ketahui bagaimana Al-Khwarizmi tidak hanya kita kagum terhadap karyanya, tapi kita juga tak kagum terhadap proses bagaimana Al-Khwarizmi berkarya, sehingga sejarah hidupnya itu menjadi penting buat kita ketahui juga gitu loh. Sehingga kita tidak hanya kagum terhadap karyanya, tapi juga bisa menduplikasikan diri kita seperti Al-Khwarizmi dengan tahu bagaimana sejarah hidupnya, sehingga kita nanti mungkin bisa meniti jalan hidup yang sama dengan Al-Khwarizmi. Ini ada di halaman 15 awal bab 3 yang judulnya Sejarah Kontribusi Al-Khwarizmi, di subbab 3.1 Sejarah Hidup Al-Khwarizmi. Informasi mengenai kehidupan pribadi Al-Khwarizmi sebenarnya sangat sedikit. Informasi pertama mengenai Al-Khwarizmi berasal dari kitab Al-Fihris karya An-Nadim yang menceritakan sedikit mengenai Al-Khwarizmi dan beberapa karyanya. Berikut adalah petikan dalam kitab Al-Fihris mengenai Al-Khwarizmi. Nama beliau adalah Muhammad Ibnu Musa. Beliau berasal dari daerah Khwarizm, sekarang Khiva, Uzbekistan. Beliau bekerja pada salah satu perpustakaan bagian dari Baitul Hikmah milik Khalifah Al-Ma'mun. Beliau merupakan salah satu ilmuwan astronomi, baik sebelum maupun sesudah dikonfirmasi melalui observasi astronomi. Orang-orang menjadikan referensi karya beliau yang pertama maupun kedua berupa tabel astronomi yang disebut Zitsul Sinhin. Di antara karya-karya kitabnya adalah tabel astronomi dalam 2 edisi, pertama dan kedua, yaitu kitab tentang Sundial atau Kitabul Rukhama, kitab tentang cara menggunakan astrolab, Kitabul Amal bil Asturlab, dan kitab tentang cara membuat astrolab, Kitab Amal al Asturlab, kitab tentang sejarah, Kitabul Tarikh. Sedangkan dalam kitab Tarikhul Hukama karya Ibnu Al-Kifti terdapat kitab lain yang ditulis oleh Al-Khwarizmi, yaitu 2 kitab tentang aritmetika berjudul Kitabul Hisab Al-Hindi dan Kitabul Jamwal Tafriq, serta 1 buah kitab tentang aljabar berjudul Kitabul Jabar wal Muqabalah. Dalam pendahuluan kitab Al-Jabar wal Muqabalah, Al-Khwarizmi membukanya dengan kalimat basmalah, hamdalah, serta sholawat atas Nabi Muhammad SAW, sehingga menunjukkan bahwa beliau adalah penganut ajaran Islam, serta dalam pendahuluan kitab tersebut terdapat pernyataan bahwa kitab yang beliau tulis adalah atas perintah dari Khalifah Al-Ma'mun yang berkuasa di antara tahun 813 sampai 833 Masehi. Sehingga kitab Al-Jabar wal Muqabalah ditulis dalam rentang waktu tersebut. Kisah tentang Al-Khwarizmi yaitu kehadiran beliau untuk bertemu dengan Khalifah Al-Wathiq sedang sakit keras pada tahun 847 Masehi bersama ilmuwan astronomi lainnya seperti Al-Hasan Ibnu Sahal, Al-Fadl Ibnu Sahal, dan Al-Fadl Ibnu Ishaq Al-Hasimi, Ismail Ibnu Nubah, Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, dan Ibnu Al-Haytham. Kisah tersebut tercantum dalam kitab dalam kitab Tarikhul Rusul wal Muluk karya ahli sejarah At-Tabari. Sesuai dengan kisah tersebut, Al-Khwarizmi masih hidup pada saat kematian Khalifah Al-Wathiq. Selain informasi tersebut di atas, informasi mengenai Al-Khwarizmi beserta karya-karyanya adalah melalui situasi yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam setelahnya, seperti dalam kitab Fil Jabar wal Muqabalah karya Abu Kamil Suja Ibnu Aslam yang mereferensikan karyanya pada karya Al-Khwarizmi. Begitu pula dengan Thabit Ibnu Qura
dan ilmuwan Islam lainnya. Selain itu, nama Al-Khwarizmi diadopsi pula oleh ilmuwan Eropa abad ke-12, sehingga disiplin Al-Jabar diambil dari judul kitabnya Al-Jabr wal Muqabalah. Sedangkan dari metode yang ia gunakan saat menulis Kitabul Hisab Al-Hin diadopsi oleh ilmuwan Eropa untuk menamai metode perhitungan secara sistematis dengan sebutan algoritmi atau algoritma yang hingga saat ini digunakan sebagai metode untuk menyusun program-program komputer modern. Nah, jadi emang sedikit gue juga lagi nyari-nyari tentang Al-Khwarizmi gitu ya. Itu juga sedikit sekali yang menyebutkan itu tentang Al-Khwarizmi, menceritakan tentang Al-Khwarizmi. Nah, jadi di buku ini juga dijelaskan tadi kalau ada kontroversi bahwa Al-Khwarizmi itu muslim atau bukan gitu. Nah, dari kitabnya Al-Khwarizmi ini kita bisa lihat dibuka dengan basmalah, hamdalah, pujian terhadap Allah dan Rasulnya. Itu menandakan dia adalah seorang muslim gitu loh. Itu bisa menjadikan tanda bahwa dia adalah seorang muslim, dan beliau itu hidup di zaman Al-Ma'mun, dan kitab Fil Jabr wal Muqabalah ini ditulis di masanya Al-Ma'mun, di mana Al-Ma'mun ini adalah seorang khalifah yang sangat cinta terhadap sains dan ilmu pengetahuan gitu. Walaupun nanti di sisi lain kita bisa melihat Al-Ma'mun itu juga sangat keras terhadap para ulama, tetapi cintanya terhadap ilmu pengetahuan sangat luar biasa. Nah, jadi kita bisa belajar banyak hal di buku ini yang gue rekomendasiin ke lu kalau mau tahu tentang Al-Khwarizmi, tentang ilmuwan muslim, tentang pemikiran-pemikiran ilmuwan muslim. Apakah matematika Islam itu adalah seperti apa gitu. Nah, gue lebih senang ngerujuk matematika Islam itu adalah matematika pada zaman peradaban Islam, sebagaimana yang dikembangkan Al-Khwarizmi, Al-Kindi, dan ilmuwan-ilmuwan lainnya. Konon kabarnya gue juga punya satu buku lagi terjemahan juga. Ini tentang Al-Jabar juga. Nah, ini metode Al-Jabar geometri. Ini lebih tipis bukunya. Metode Al-Jabar geometri Abdul Hamid Ibnu Turk dalam kitab Fil Jabr wal Muqabalah. Jadi sebenarnya kitab Fil Jabr wal Muqabalah itu tidak hanya ditulis oleh satu orang sebenarnya, tapi ada banyak versi. Kalau Al-Khwarizmi nanti Al-Mukhtasar Fil Jabr wal Muqabalah, nanti tadi disebutkan muridnya bernama Abu Suja, bukan muridnya langsung sih, cuman beda generasi sudah. Cuman Abu Suja ini ngefans sama Al-Khwarizmi, jadi beliau juga menulis buku tentang Fil Jabr wal Muqabalah. Nah, konon katanya Abdul Hamid Ibnu Turk ini juga hidup sebelum Al-Khwarizmi. Kalau gue baca ya. Nah, di sini kalau di kitabnya ini Ibnu Turk ini nanti lu bisa lihat tentang bagaimana Al-Jabar itu, metode Al-Jabar yang diselesaikan dalam bentuk geometri. Di sini ada. Nah, kalau gue bacain ya biografinya Abdul Hamid Ibnu Turk. Mana? Udah terjemahan aja. Nah, biografi Abdul Hamid Ibnu Turk, hanya sedikit informasi yang menyebutkan biografi dari Abdul Hamid Ibnu Turk. Salah satu sumber sejarah menyebutkan sebagai cucu dari Turk asal Jili, Jilan atau Gilan, merupakan sebuah distrik di selatan Laut Kaspia. Sumber sejarah lain menyebutkan beliau dengan kata Al-Khuttali, yaitu dari Khuttal, sebuah wilayah di sekitar Sungai Oxus, sebelah selatan Fargana dan sebelah barat Turkistan, Cina. Terdapat sumber lainnya juga menyebutkan beliau berasal dari Jabali. Jabali merujuk ke beberapa tempat, yaitu di sekitar Suriah. Dalam bahasa Arab, ketiga kata asal Abdul Hamid Ibnu Turk tersebut dapat tertukar satu sama lain melalui penghilangan atau penambahan titik, sehingga terdapat kemungkinan kesalahan dalam penulisan asal dari Abdul Hamid Ibnu Turk dari sumber sejarah yang menyebutkan. Nah, di paragraf yang ini nih, Haji Khalifah dalam kitab Al-Kasful Zunun menyebutkan Abdul Hamid hanya dalam kondisi insidental seperti berikut. Abu Kamil Suja Ibnu Aslam mengatakan dalam karyanya Kitabul Wasaya Bil Jabr wal Muqabalah, saya telah menulis sebuah kitab yang dikenal sebagai Kamalul Jabr wal Tamamuhu wa Ziyadatu fi usulihi
Dan dalam kedua kitab tersebut saya telah membuktikan prioritas dan anteseden dari Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi dalam Al-Jabar, dan telah membantah pernyataan seorang ahli matematika yang dikenal sebagai Abu Barza dalam apa yang dia rujuk kembali pada Abdul Hamid yang menurutnya adalah leluhurnya atau kakeknya. Dan ketika saya menjelaskan kekurangan-kekurangannya dalam apa yang dia telusuri kembali dan dikaitkan dengan leluhurnya, saya memutuskan untuk menulis kitab dengan subjek tentang waris menggunakan metode Al-Jabar. Terlihat dari pernyataan yang dikutip oleh Haji Khalifah bahwa terdapat persaingan antara pendapat Abdul Hamid Ibnu Turk dan Al-Khwarizmi dalam hal anteseden dan prioritas dalam penerbitan kitab-kitab tentang Al-Jabar, atau setidaknya bahwa masalah tersebut diangkat oleh Abu Barza dan bahwa pernyataan tersebut ditanggapi dengan sangat serius oleh Abu Kamil Suja Ibnu Aslam. Telah diketahui bahwa Abu Kamil Suja Ibnu Aslam hidup pada satu generasi setelah kematian Al-Khwarizmi, sedangkan Abu Barza merupakan cucu atau cicit dari Abdul Hamid Ibnu Turk, yang artinya Abu Barza hidup berselang 2 generasi dari Abdul Hamid Ibnu Turk, sehingga terdapat kemungkinan bahwa Abdul Hamid Ibnu Turk hidup sedikit lebih awal dari masa hidup Al-Khwarizmi. Nah, jadi ada sedikit ini pertimbangan. Kalau aku sih lebih, kalau gue lebih bisa menganggap bahwa Al-Hamid Ibnu Turk ini adalah lebih hidup di masa sebelum Al-Khwarizmi. Nah, cuman kemudian metode aljabar geometri ini dikembangkan dan disempurnakan kembali oleh Al-Khwarizmi di dalam kitabnya Fil Jabar wal Muqabalah. Tapi nggak tahu juga sih ya, nanti sumber-sumber gua juga terbatas. Jadi kalau lo punya sumber atau informasi lain, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar atau ngoreksi kalimat-kalimat yang gue sampaikan. Nah, jadi ini perlu banget ya. Kalau lo pengen, ini bukan nggak perlu sih. Kalau lo pengen mengetahui tentang Al-Khwarizmi, pemikiran Al-Khwarizmi, dan bagaimana Al-Khwarizmi kitab-kitab Al-Khwarizmi ya, kitabnya Al-Khwarizmi. Nah, ini udah ada terjemahannya. Bahkan kitab-kitab matematika, ilmuwan muslim itu juga sudah banyak terjemahannya yang banyak diterjemahkan oleh Pak Mada Sanjaya PhD. Nah, ini rekomendasi juga buat lu kalau lu mau memperdalam tentang bagaimana matematika di dalam peradaban Islam, di mana gue lebih suka menyebutkan matematika Islam itu sebagai matematika yang berkembang pada masa peradaban Islam. Dan itu sangat luar biasa sekali, dan lu bisa pelajari matematika Islam, bagaimana matematika berkembang di dalam peradaban Islam dari karya-karya para ilmuwan muslim di zamannya, yaitu salah satunya Al-Khwarizmi, ada Al-Kindi, Abu Suja, kemudian ada Al-Hamid Ibnu Turk dan lain sebagainya, yang lu bisa cari referensinya, yang sekarang juga terjemahannya sudah mulai banyak tersedia, yang kalau lu pengen baca dan pengen beli, bisa nanti gua taruh di linknya di deskripsi untuk lu mau beli. Oke, itu ya yang gua sharing dari baca buku pada konten kali ini. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan gua mencoba untuk bedah lah ini rumus, termasuk ini cara-cara Al-Khwarizmi dalam membedah Al-Jabar ya, metode Al-Jabarnya Al-Khwarizmi. Nah, ini ada banyak. Nah, termasuk kita mungkin sekarang kalau belajar matematika banyak latihan soal. Nah, itu sebenarnya ternyata setelah gue baca-baca kitab ini gitu ya, gue tahu bahwa ternyata warisan belajar matematika dengan cara latihan soal, memperbanyak latihan soal, itu adalah warisan daripada caranya Al-Khwarizmi dalam belajar matematika. Dimana di kitab ini banyak sekali studi kasus yang dikembangkan Al-Khwarizmi untuk memperkuat teori-teorinya gitu loh. Nah, jadi makanya gue selalu bilang bahwa latihan soal dalam matematika itu layaknya studi kasus. Semakin banyak kita latihan soal, semakin banyak studi kasus yang kita lakukan, akan semakin banyak juga pengalaman kita untuk bisa memahami matematika secara konseptual. Allah alam shawab. Sampai ketemu lagi di konten baku berikutnya. Gua Dika Widayat. Assalamualaikum.